Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma, NPM 181063108034 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ahliwahana cerpen Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono menjadi naskah drama untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia yang diampu oleh Ibu EN Nurhasanah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana identitas pengarang cerpen Bingkisan Lebaran, yang kedua, apa itu ahliwahana, dan yang ketiga, apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah drama. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu identitas pengarang. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga kebangsaan Indonesia yang lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Sapardi Djoko Damono kerap dipanggil dengan singkatan namanya, yaitu SDD. Beliau dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh dengan makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Beliau bersekolah di SMP Negeri 2 Surakarta tahun 1955 dan beliau bersekolah SMA di SMA N2 Surakarta tahun 1958. Kegemarannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini Sapardi Djoko Damono aktif mengajar di Sekolah Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta sambil tetap menulis fiksi maupun non-fiksi. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan. Membahas karya-karyanya, tidak sedikit karya yang telah beliau ciptakan. Sajak-sajak Sapardi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Ia tidak saja aktif menulis puisi, tetapi juga menulis cerita pendek. Selain itu, ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, menulis esai, serta menulis sejumlah kolom atau artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti puisi Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Aku Lasih Telaga, dan Berjalan ke Barat, dan Di Waktu Pagi Hari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu apa itu ahliwahana. Menurut Sapardi Djoko Damono, ahliwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain. Dalam pembagian sebelumnya dikatakan bahwa karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dialihwahanakan, yaitu diubah menjadi jenis kesenian lain. Salah satu alihwahana cerpen menjadi naskah drama pada dasarnya. Salah satunya alihwahana cerpen menjadi naskah drama. Pada dasarnya, naskah drama merupakan sebuah teks yang berisikan dialog dengan gambaran karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Dalam proses pengaliwahanaan cerpen menjadi pementasan drama, setidaknya melewati 3 proses besar di dalamnya. Antara lain, yang pertama itu proses memahami dan menafsir cerpen. Yang kedua adalah bagaimana mengadaptasi cerpen menjadi naskah drama, dan kemudian yang ketiga adalah mempresentasikan naskah menjadi pementasan drama di atas panggung.
Nah, dalam mengaliwanakan cerpen menjadi naskah drama, saya menggunakan cerpen Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono. Saya menggunakan cerpen ini karena cerpen ini cukup menarik untuk dipertunjukkan. Lalu, adapun unsur intrinsik yang terkandung dalam naskah drama Bingkisan Lebaran, yaitu yang pertama, tema dalam naskah drama Bingkisan Lebaran ini yaitu tema sosial. Yang kedua, adapun tokoh dan penokohan. Yang pertama itu tokoh Ratna, yaitu ibu mawar yang memiliki sikap teguh, pendirian, karena sejak kecil Ratna dididik oleh kakeknya agar tidak bergantung pada siapapun. Yang kedua ada Mawar, yaitu anak dari pernikahan Ratna dan Damar yang memiliki sifat mandiri. Lalu yang ketiga ada Damar, yaitu suami Ratna dan ayah dari Mawar, memiliki sifat yang baik hati dan penyabar. Yang keempat ada Rini, yaitu kakak dari Ratna yang memiliki sifat ramah dan baik hati. Yang kelima ada Ali, yaitu suami dari Rini yang juga memiliki sifat ramah dan baik hati. Yang keenam ada Lia, yaitu teman Ratna yang memiliki sifat baik hati. Yang ketujuh yaitu ada Fadli, yaitu teman Damar yang memiliki sifat baik hati. Yang kedelapan ada Elina, yaitu teman Mawar yang memiliki sifat periang. Yang ke 9 ada Yasmin, yaitu teman Mawar memiliki sifat agak pendiam dan pemalu. Yang ke-10 ada Melati, yaitu pengemis yang memiliki sifat penurut. Yang ke-11 ada Asih, yaitu tetangga Ratna yang memiliki sifat selalu ingin tahu. Yang ke-12 ada penjaga sekolah yang memiliki sifat baik hati. Nah, kemudian ada alur. Alur yang digunakan dalam naskah drama ini adalah alur maju mundur atau campuran, karena naskah drama ini pada awalnya menceritakan masa kini, kemudian pada babak 5 atau adegan 5 menceritakan ulang masa lalu Mawar bersama ayahnya ketika ayahnya masih hidup, sedangkan dalam cerpen menggunakan alur maju. Yang keempat ada latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama itu ada latar tempat. Yang pertama ada di teras rumah. Yang kedua ada di kamar. Yang ketiga di meja makan. Yang keempat di perempatan jalan layang. Yang kelima di sekolah. Adapun latar waktu yang pertama siang dan yang kedua menjelang maghrib. Lalu ada latar suasana, yaitu menegangkan dan menyedihkan. Mengapa dikatakan menegangkan? Karena pada saat di adegan diceritakan pada saat Fadli menelpon kepada Ratna bahwa suaminya meninggal. Lalu yang kedua itu menyedihkan, yaitu pada saat Ratna mengetahui bahwa suaminya telah meninggal dunia. Kemudian ada gaya bahasa yang dipergunakan dalam naskah drama ini adalah bahasa sehari-hari karena mudah dipahami. Yang keenam ada sudut pandang yang saya gunakan dalam naskah drama ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat dalam naskah drama ini adalah sebagai orang tua seharusnya selalu memperhatikan anaknya dan memberikan kasih sayang lebih terhadap anaknya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.